Apa sebenarnya Dewan of Peace ini ya, Hmm. karena Dewan ini sejatinya bukanlah instrumen perdamaian, melainkan semacam alat politik imperialisme untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan atas Gaza. Tapi Gaza di situ ada umat Islam dengan Ah, akidah Islam, ya, dan dengan akidah Islam ini ada surah Al-Isra, ya. hmm. Surah Al-Isra itu menegaskan tentang kemuliaan tanah Palestina sebagai tanah yang diberkahi. Jadi selama ada surah Al-Isra, rakyat Gaza nggak akan membiarkan ya wilayahnya itu diduduki oleh penjajah asing, walaupun dijanjikan menjadi wilayah wisata yang menguntungkan. Tidak, bagi mereka keimanan itu adalah lebih penting ya daripada keuntungan material, apalagi bisnis pariwisata yang kita tahu yang namanya bisnis pariwisata itu akan penuh dengan kemaksiatan. Kita yakin rakyat Gaza itu tidak akan membiarkan hal ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngahiji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa dalam keberkahan, kesehatan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Royah TV ngaji ngerti ngaji, kembali menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV, yang mana pada hari ini kita akan mengambil tema di balik pendirian Dewan Perdamaian Gaza. Apa ini ya Dewan Perdamaian Gaza ya. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di tanggal 22 Januari 2026 lalu, Dewan Perdamaian Gaza atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah Board of Peace, BOP, Gaza, resmi didirikan di Davos, Swiss. Pemirsa, situs resmi pemerintah Amerika Serikat, whitehouse.org, menyebutkan bahwa pembentukan BOP ini untuk membangun masa depan Gaza yang aman dan makmur. Menarik ya. Donald Trump menunjuk dirinya sebagai chairman, dan ini ditemani oleh negara-negara anggota yang kebanyakan adalah juga negara muslim. Salah satunya pemirsa tidak lain adalah Indonesia, negeri kita yang tercinta ini. Pemirsa, banyak pengamat yang meragukan dengan langkah Trump ini, mengingat apa? Track record Trump selama ini adalah sebagai pendukung setia Israel. Lalu juga mengapa juga Indonesia itu malah mendukung langkah Trump tersebut? Nah ini, ya, akankah Indonesia itu di dalamnya itu malah menjadi digadang-gadang akan menjadi penjaga untuk kepentingan Palestina? Apakah betul seperti itu? Oleh karena itu pemirsa, menarik untuk kita diskusikan bersama siapa? Bersama salah seorang pengamat dunia internasional. Siapa dia? Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngahiji, jangan lupa like, comment, and share. Pada hari ini kita sedang membahas di acara spesial interview Royah TV dengan tema di balik pendirian Dewan Perdamaian Gaza. Bersama siapa? Bersama salah seorang pengamat dunia internasional, yaitu Ustadz Farid Wajdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah, khair. Akhirnya. Ustadz, di tengah kesibukan, alhamdulillah bisa meluangkan waktu bersama Royah TV. Alhamdulillah. Masih sibuk-sibuk, Ustadz, ngisi sana sini? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau ada kesempatan kita siap saja. Masya Allah, luar biasa. Ustadz nih, menarik ya Ustadz.
Trump mendirikan sebuah Dewan Perdamaian Gaza dan Indonesia Prabowo salah satu yang ikut di dalamnya. Ini gimana, Ustaz? Bisa disampaikan kepada pemirsa Roya TV, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan Trump itu? Apakah betul ini tuh untuk kemakmuran Gaza? Ataukah betul juga Indonesia itu akan menjaga Gaza juga di dalamnya? Apa betul, Ustaz? Untuk disampaikan kepada pemirsa Roya TV. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perdamaian, Board of Peace, ya. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya saja sudah istilah yang manipulatif, ya. Sebut sebagai Dewan Perdamaian, ya. Karena sesungguhnya Dewan ini tidak lebih dari instrumen, ya, Amerika untuk mengokohkan eksistensi penjajahan Yahudi, ya. Karena Dewan ini sejatinya bukanlah instrumen perdamaian, melainkan semacam alat politik imperialisme untuk melegitimasi dan melanggengkan penjajahan atas Gaza. Dalam skema ini, Dewan Perdamaian ini menyingkirkan rakyat Palestina, ya, dari pengambilan keputusan strategis, kemudian menempatkan keamanan di bawah kendali asing, dan mengarahkan masa depan politik Gaza sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat dan Zionisme, dengan membungkus istilah-istilah kemanusiaan, ya, tata kelola teknokratik, Dewan Perdamaian, ya, dan sebagainya, yang ini justru memadamkan perlawanan, kemudian menghilangkan kedaulatan dan mengokohkan penjajahan di Gaza. Karena itu kalau tadi pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita melihat, ya, apa sebenarnya Dewan of Peace ini, ya. Sebenarnya secara sederhana, ya, kita bisa menggunakan 5 pendekatan, ya, 5 pendekatan atau 5 pertanyaan mendasar lah itu. Pertama, who, ya, siapa pelakunya? Ini penting. Jadi siapa sih yang bermain di Board of Peace ini? Kemudian history, bagaimana rekam jejaknya? Yang ketiga itu adalah benefit, siapa sih yang paling diuntungkan? Kemudian 4, konteks, ya, dalam skema apa Board of Peace ini dirancang. Kemudian justice, ini adil atau tidak, gitu. Jadi benar, ya, memahami bagaimana atau siapa sebenarnya Board of Peace ini menjadi penting, ya. Kalau kita lihat Board of Peace ini kan tidak bisa dilepaskan dari gagasan Donald Trump, ya, yang tertuang dalam 20 poin proposal Donald Trump. Dan ingat, proposal Donald Trump ini kemudian disahkan oleh PBB, begitu, ya. Nah, kalau kita lihat Donald Trump mengumumkan kemarin itu struktur pemerintahan 3 tingkat, ya, di Gaza yang dia sebut sebagai Board of Peace. Jadi tingkat atas itu dipimpin oleh Donald Trump, bahkan dia mengangkat, luar biasanya ini, dia mengangkat dirinya sendiri, gitu, sebagai pemimpin seumur hidup, gitu. Oh Allah. Artinya apa? Kalaupun dia sudah tidak jadi presiden, dia tetap akan menjadi pemimpinnya, begitu. Dan ya, tergantikan berarti, ya. Ya, ini kan jadi pertanyaan juga ini. Apakah ini sesuai dengan mekanisme politik di dalam negeri Amerika, kan begitu. Kemudian dia memiliki hak veto penuh. Nah, itu dia sendiri yang menentukan itu, bahwa dia memiliki hak veto penuh. Artinya siapapun atau kebijakan apapun yang dianggap bertentangan dengan kebijakan dia bisa tolak dengan alasan dia punya hak veto penuh. Dan tingkat atas ini kalau kita lihat, ini diisi dengan pejabat Amerika, elit bisnis, dan tokoh-tokoh pro-Israel, ya. Dan Palestina tidak dilibatkan dalam keputusan strategis ini. Ini tingkat atas, ya. Kemudian tingkat tengah, ya, tingkat tengah yang sering disebut Dewan Eksekutif Gaza. Amerika menggunakan mitra, apa yang dia sebut sebagai mitra-mitra regional mereka, yaitu Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, ya. Dan Zionis Yahudi itu tetap mempertahankan kendali keamanan. Nah, baru tingkat bawah itu yang disebut dengan Komite Nasional Administrasi Gaza.
Nah, ini berisi teknokrat Palestina. Jadi bukan politisi ya, teknokrat Palestina. Jadi memang politisi itu dihilangkan dalam skema ini ya. Dan ini hanya melayani urusan publik dan urusan teknis ya. Jadi kalau kita lihat dari skema ini, maka board office ini jelas ya mengabaikan, kalau kita sebut dalam konteks demokrasi begitu ya, mengabaikan aspirasi rakyat Palestina sendiri gitu. Dan ini justru apa namanya berpotensi untuk mengokohkan ya, bukan berpotensi saja tapi akan mengokohkan penjajahan Zionis Yahudi. Maka kalau kita lihat ya, orang-orang yang ada pada level pertama ini adalah orang-orang yang sangat pro Israel ya. Misalkan di tingkat pertama Dewan Perdamaian, level pertama itu anggota utamanya Marco Rubio, ini Menlu Amerika ya, dikenal sangat pro Israel, dan dia menolak setiap kritik terhadap Israel, dan dia mengecam ya pengakuan terhadap negara Palestina. Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat Marco Rubio itu tidak setuju dengan berdirinya negara Palestina kan begitu. Padahal misalkan keterlibatan Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo itu kan dengan alasan untuk mengokohkan solusi dua negara ya. Padahal Menteri Luar Negeri Amerika ini itu mengecam pengakuan negara Palestina. Kemudian ada yang namanya Steve Witkoff. Jadi Steve Witkoff ini utusan khusus Amerika ya. Dia ini penguasa real estate yang dekat dengan Trump ya. Dan Hamas pernah mengatakan bahwa dalam negosiasi dia berpihak pada Israel. Kemudian ada juga Jared Kushner, ini menantunya Trump, ini tentu pendukung kuat Israel, pernah menyebut Gaza itu sebagai properti tepi laut yang bernilai tinggi, gitu ya. Jadi kita sudah bisa gambarkan lah dengan kata-kata dia, ini properti tepi laut yang bernilai tinggi. Kira-kira mau diapakan Gaza itu? Kemudian ada juga Mark Rowan, dia miliarder ya, dan ini pendukung organisasi pro Israel. Ada Ajay Banga, ini presiden Bank Dunia yang ditunjuk oleh Trump. Kemudian ada juga Tony Blair. Tony Blair ini kalau kita lihat mantan Perdana Menteri Inggris yang memiliki jejak kejahatan di Timur Tengah ya, terutama dalam perang Irak ya. Kemudian juga ada Robert Gabriel ya, ini wakil penasehat keamanan nasional Amerika ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang jadi board office ini adalah orang-orang yang sejak awal itu bermasalah ya. Dari sana kita bisa menduga ya, pertama siapa yang sebenarnya mengendalikan board office ini ya, tentu adalah board office-nya itu akan dikendalikan oleh level atas tadi yang jelas-jelas pro Israel, dan di mana posisi rakyat Palestina itu hanya posisi semacam pekerja lah gitu ya, di bawahnya gitu. Kira-kira itu gambaran bagaimana board office tadi. Dan board office ini juga akan ada di samping board office itu apa yang disebut dengan pasukan stabilisasi internasional. Jadi lagi-lagi menggunakan istilah yang menipu ya, stabilisasi internasional. Di mana stabilisasi internasional ini dipimpin oleh Jenderal Amerika Jasper Jeffers ya. Dan Jenderal Amerika ini, Mayor Jenderal Jasper Jeffers ini dikenal seorang yang ahli menumpahkan darah kaum muslimin ya. Dia pernah memanipulasi statistik korban sipil dengan istilah kerusakan kolateral ya. Dan sepanjang karir militernya yang panjang dan brutal di Afghanistan, dia menumpahkan banyak darah kaum muslimin. Dia terlibat dalam operasi kebebasan di Irak misalkan, atau kebebasan abadi dan dukungan tegas di Afghanistan ya. Jadi nanti pasukan muslim ya, negeri-negeri muslim termasuk Indonesia, kalau ini kemudian direalisasikan, ini akan dipimpin oleh komando jenderal kriminal ini ya. Kira-kira dari sana kita bisa memahami ya, dilihat dari who-nya saja gitu ya, siapa itu board office, kita sudah bisa memahami untuk kepentingan siapa board office ini. Oke, Ustaz. Tadi dari gambaran yang dilakukan oleh Ustaz baru who ya. Tapi ini apakah
eh, Prabowo atau pemimpin-pemimpin negeri-negeri Muslim itu apakah ini tidak mengerti dengan kondisi seperti ini, Tan? Ya, sebenarnya sebagai mantan jenderal misalkannya Hmm. itu kan paham persis ya melakukan Iya, betul. analisis politik ya. Hmm. Rakyat awam saja bisa membaca sebenarnya ya Ya. kalau benar-benar menggunakan analisis yang benar gitu ya. Jadi pertama dari identifikasi aktor saja itu sudah bisa kita lihat ke arah mana ya. Siapa yang menginisiasi board office ini jelas adalah Donald Trump gitu ya. Kemudian ini dalam konteks ideologi siapa? Ini dalam konteks ideologi Amerika. Jadi kebijakan Donald Trump ini tidak bisa dilepaskan dari Amerika. Sementara Hmm. Amerika itu apa? Amerika itu adalah negara imperialis, di mana ideologinya ada kapitalisme. Politik luar negerinya itu adalah menyebarkan dan mengokohkan kapitalisme. Dengan cara apa? Dengan cara penjajahan. Dalam bentuk apa? Dalam berbagai macam bentuk, bisa pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dari sana kemudian kita bisa membaca sebenarnya ya. Kemudian siapa sekutu utamanya? Sekutu utamanya adalah Zionis Israel gitu kan. Dari sini kita bisa menentukan arah kebijakan. Belum lagi kalau kita lihat telusuri jejak historisnya atau track recordnya yang dilakukan oleh Trump ini ada deal of century, kemudian dukungan veto di PBB, bantuan senjata ke Israel. Jadi dari sana kita sebenarnya sudah bisa menilai begitu. Kemudian bisa kita bandingkan ya antara narasi dan realita. Misalkan apa yang dikatakan oleh Trump dan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Misalkan Trump mengatakan kami ingin damai, tapi faktanya Donald Trump mengirimkan terus persenjataan dan dukungan militer serta dukungan dana untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Jadi kata-kata kami ingin damai ini dalam damainya siapa begitu kan? Hmm. Kemudian belum lagi kita dengan menggunakan analisis kepentingan strategis ya. Jadi pertanyaannya itu kan kalau kepentingan analisis strategis itu siapa yang paling diuntungkan? Kan Nah, begitu. betul. Dalam konteks board office ini kan keamanan siapa yang meningkat? Ini kan Ya, jadi betul. pertanyaan. Jadi kalau yang disebut board office itu untuk meningkatkan keamanan, keamanan siapa? Kan gitu. Ini kan keamanan entitas penjajah Yahudi. Ya, Allah. karena sejak awal ya proposal Donald Trump ini mensyaratkan ya apa yang disebut dengan demilitarisasi ya melucuti senjata pejuang perlawanan. Jadi kalau dia bicara keamanan itu berarti untuk keamanan Israel itu udah pasti gitu. Dan siapa yang dapat akses wilayah? Itu bukan rakyat Palestina yang dapat akses wilayah itu adalah Israel dan tentu Amerika kan gitu. Dan siapa yang dapat legitimasi? Dengan board of peace ini yang mendapat legitimasi itu adalah entitas penjajah Yahudi. Nah dari sini kemudian dari tiga pertanyaan tadi ya keamanan siapa yang meningkat, siapa yang dapat akses wilayah dan siapa yang dapat legitimasi, kita sudah bisa membaca sebenarnya. Belum lagi kalau kita lihat ya, board of peace ini dalam konteks skema global politik internasional ya. Kita tahu bahwa politik luar negeri Amerika itu sejak dulu memang memiliki kehirauan yang besar terhadap Timur Tengah. Ada tiga penyebabnya atau ada tiga faktornya. Pertama untuk menjamin apa yang disebut dengan sumber-sumber energi dan termasuk minyak ya untuk kepentingan Amerika. Yang kedua adalah untuk mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mencegah bangkitnya kekuatan politik Islam. Jadi board office ini kita harus tangkap dalam skema global Amerika ini yang itu tidak berubah sampai sekarang. Nah, kemudian baru kita kemudian bisa juga uji dengan standar keadilan hakiki gitu ya. Pertanyaannya kan apakah board office ini menghapuskan kezoliman atau menormalisasinya? Kan begitu. Pertanyaannya apakah penjajah disuruh mundur? Kan begitu. Apakah tanah yang dijajah itu dikembalikan? Apakah korban-korbannya itu dipulihkan? Kan gitu. Kan tidak ya. Jadi board office ini justru kalau kita lihat dengan pertanyaan-pertanyaan itu standar keadilan yang hakiki itu ini jelas-jelas board office ini bukanlah perdamaian tapi sekedar pengelolaan konflik untuk kepentingan entitas Yahudi. Lebih jauh lagi kita bisa periksa siapa yang disingkirkan kan gitu. Ini kan pertanyaannya siapa yang disingkirkan?
Ya disingkirkan tentu rakyat Gaza gitu kan, karena yang mengambil keputusan itu adalah Amerika begitu. Belum lagi kita bisa menganalisis dari istilah-istilah yang digunakan. Ada istilah keamanan Israel, ada istilah stabilitas kawasan, ada istilah tema, ada istilah deradikalisasi. Itu istilah-istilah yang untuk kepentingan siapa istilah itu digunakan? Ya untuk kepentingan Barat ya, untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi ya. Jadi bahasa ini sebenarnya bahasa-bahasa yang membenarkan penindasan gitu. Jadi dalam konteks bahasa juga kita bisa melihat ya ada framing yang digunakan itu untuk kepentingan entitas penjajah Yahudi. Saya kira itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa board office ini adalah alat imperialisme ya yang justru mengokohkan penjajahan. Karena itu sungguh kita sangat mempertanyakan ketika Presiden Prabowo ikut terlibat dalam board office ini, karena ini berarti melanggar prinsip-prinsip perdamaian kan gitu, melanggar prinsip-prinsip dukungan terhadap kemerdekaan yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo sendiri kan begitu. Dan ini sebenarnya seharusnya bisa dipertanyakan ya oleh politisi-politis atau elit-elit politik di Indonesia ya, apakah Presiden Prabowo itu sudah melanggar prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia atau tidak ya, karena kan prinsip politik luar negeri Indonesia itu intinya anti penjajahan, sementara ini adalah mengokohkan penjajahan. Nah, kira-kira begitu. Oh, menarik kita. Ini ternyata bukan hanya Prabowo yang ada di sana juga, tapi juga ada negara-negara Muslim yang lainnya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa Prabowo dan juga kepala-kepala negeri Muslim itu dimanfaatkan oleh Amerika atau diancam oleh Amerika kalau tidak mendukung, apa seperti itu, Ustaz? Ya, pertama kan memang harus kita pahami ya bahwa politik luar negeri Amerika adalah selalu memanfaatkan apa yang dia sebut sebagai mitra-mitra regionalnya ya. Dan itu bisa kita lihat juga dalam dokumen keamanan nasional Amerika yang diterbitkan akhir tahun 2025. Dalam dokumen itu dikatakan Amerika itu akan menggunakan mitra regionalnya. Ya, ini sebenarnya bukan upaya meningkatkan partisipasi pihak lain, tapi upaya untuk melepaskan diri dari tanggungan-tanggungan ekonomi dan politik yang besar, begitu ya. Tidak mengherankan kalau kita lihat ya, siapapun yang ingin menjadi anggota tetap dari board office ini harus membayar berapa triliun katanya ya, 17 triliun ya, Ya, 16 triliun. 1 miliar US dollar ya, 1 miliar US dollar itu ya lebih kurang 17 triliun mungkin ya, nanti bisa dicek ya. Jadi kalau kita lihat dari sana ya, apa yang dilakukan oleh Amerika ini sebenarnya sejalan dengan garis-garis besar politik Amerika, yaitu menggunakan mitra-mitra regionalnya. Ini yang dilakukan oleh Amerika juga di Yaman, yang dilakukan Amerika juga dalam krisis Suriah, dalam krisis Libya ya. Dan itu tidak bisa lepas ya pasca perang dunia pertama ya, setelah khilafah Islamiyah runtuh, kemudian negeri-negeri Islam itu dibagi-bagi dengan apa yang disebut dengan perjanjian Sykes-Picot ya, dibentangkan peta dan kemudian di garis-garis peta itu dan wilayah kaum muslimin kemudian dibagi-bagi ya. Dan untuk mengokohkan itu ada dua hal ya. Dibentuk negara atas dasar nation state ya, negara bangsa, dan yang kedua dipastikan pemimpin yang berkuasa di wilayah yang sudah dikerat-kerat itu adalah pemimpin yang ada dalam kendali negara imperialisme baik Inggris ataupun Amerika. Jadi kalau kita lihat semua ini adalah warisan kolonial ya. Pertama dari segi konsepsi negaranya yaitu nation state, ini adalah warisan kolonial terutama di Timur Tengah. Demikian juga penguasa-penguasanya. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini tidak mengherankan, karena sejak awal memang negara-negara di Timur Tengah itu adalah warisan kolonial pasca runtuhnya Perang Dunia Pertama, pasca selesainya Perang Dunia Pertama dan runtuhnya khilafah Islam ketika negeri-negeri Islam terutama di Timur Tengah itu disekat-sekat dan kemudian dibagi-bagi dengan penjajah. Jadi kalau kita lihat bagaimana penguasa-penguasa Arab sekarang, kita tidak heran karena nenek moyangnya juga udah
nenek moyang pengkhianat gitu ya. Saudi itu kan lahir dari pengkhianatan dari Khilafah Utsmani. Demikian juga Yordania itu kan lahir dari pengkhianatan Khilafah Utsmani. Jadi hampir semuanya itu lahir dari pengkhianatan gitu. Jadi kalau sekarang cucu-cucunya itu berkhianat, ya itu jangan mengherankan karena sejak awal ini adalah skemanya, ini adalah skema warisan kolonial. Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya semacam kolonialisasi ya, dengan menggunakan istilah yang apa namanya, istilah yang seolah-olah baru ya. Jadi kalau di masa LBB dulu ya itu ada yang disebut dengan mandat sistem Liga Bangsa-Bangsa. Jadi kalau kita lihat Palestina dulu di bawah Inggris, dengan apa melegitimasinya, dengan istilah mandat sistem ya. Kemudian ada yang disebut dengan trusteeship atau Dewan Perwalian PBB. Nah, di Irak itu ada Coalition Professional Authority. Itu istilah yang keren gitu ya, yang sebenarnya adalah istilah penjajahan. Nah, sekarang yang digunakan itu Board of Peace ya. Yang ini sebenarnya semacam bentuk dewan perwalian juga ya, atau trusteeship itu. Tapi banyak pihak itu sekarang ini mengatakan yang sekarang ini ya bukan sebatas trusteeship atau perwalian, tapi commercial trusteeship gitu. Jadi dewan perwalian untuk kepentingan bisnis gitu. Maka nuansa bisnisnya itu sangat-sangat kental ketika bicara Board of Peace ini ya. Satu wilayah misalkan Gaza dikelola oleh pihak luar dengan dalih rekonstruksi, tapi sebenarnya nanti untuk kepentingan ekonomi dan investor-investor asing ya. Jadi ini mirip kolonialisme ekonomi baru gitu ya. Jadi kita bayangkan nanti Gaza itu akan ada, kalaupun itu terjadi, akan ada pembangunan, tapi infrastrukturnya itu akan dibangun oleh perusahaan-perusahaan Amerika atau perusahaan-perusahaan asing yang terlibat. Pelabuhan, listrik, air itu akan dikelola oleh investor asing luar. Nah, Palestina itu sendiri tidak punya kedaulatan dan keuntungannya itu akan lari keluar negeri ya. Jadi ini semacam wilayah yang nanti seolah-olah merdeka secara simbolik, tapi sesungguhnya terjajah secara ekonomi. Tapi jangan lupa ya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Gaza itu bukan Hawaii gitu ya. Gaza itu bukan Hawaii. Amerika bisa memperlakukan seperti itu terhadap Hawaii kan. Hawaii kan dijadikan daerah wisata ya. Padahal itu kan jajahan Amerika dan rakyatnya menerima saja. Tapi Gaza di situ ada umat Islam dengan akidah Islam ya. Dan dengan akidah Islam ini ada surah Al-Isra ya. Surah Al-Isra itu menegaskan tentang kemuliaan tanah Palestina sebagai tanah yang diberkahi. Jadi selama ada surah Al-Isra, rakyat Gaza nggak akan membiarkan ya wilayahnya itu diduduki oleh penjajah asing, walaupun dijanjikan menjadi wilayah wisata yang menguntungkan. Tidak, bagi mereka keimanan itu adalah lebih penting ya daripada keuntungan material, apalagi bisnis pariwisata yang kita tahu yang namanya bisnis pariwisata itu akan penuh dengan kemaksiatan. Kita yakin rakyat Gaza itu tidak akan membiarkan hal ini semua. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustaz. Baik Ustaz, apa yang disampaikan oleh Ustaz Faris Wadi luar biasa pemirsa Raya TV ya, bahwa fakta tentang BOP, Board of Peace ya dari Gaza itu ternyata banyak sekali kebohongan-kebohongan atau kepalsuan. Hanya orang-orang yang bisa dengan teliti jernih itu bisa melihat di balik nama Board of Peace tersebut. Pemirsa, ya tentunya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Farid Wadi membuat kita semakin miris karena ternyata negeri-negeri kaum muslimin bukannya membantu saudara-saudaranya di Palestina, tapi malah ikut bersama dengan penjajah, bercokol bersama, menyantap makanan bersama dengan orang kafir. Nah ya Allah ya Rabbana ya. Baik pemirsa, kemana ini junnah kita itu? Kemana itu khilafah itu? Kita akan coba bahas di segmen yang ketiga pemirsa. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV.
Baik pemirsa Royal TV, Royal TV ngaji, ngerti, ngaji, jangan lupa like, comment, dan share. Pemirsa, di hari ini kita sedang membahas dalam spesial interview, yaitu di balik pendirian Dewan Perdamaian Gaza bersama dengan Ustadz Farid Wajdi. Baik, Ustadz, menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz di segmen yang pertama, bahwa ternyata memang di balik pendirian Dewan Perdamaian Gaza ini banyak sekali kebusukan yang terjadi, ya, manipulasi yang dilontarkan sehingga ada busuk di dalamnya, dan keterlibatan kaum muslimin juga, terutama para pemimpin negeri kaum muslimin itu ternyata mereka bukannya menjaga saudaranya Palestina, tapi malah ikut serta untuk mencabik-cabik saudara kita di Gaza. Ustaz, kalau misalkan khilafah ini ada, bagaimana Ustaz? Mungkinkah yang seperti ini bisa terjadi, Ustaz? Ustaz? Ya, jadi menarik kalau kita agak mundur ke belakang ya dalam sejarah Sultan Abdul Hamid ya. Ketika Sultan Abdul Hamid rahimahullah itu berupaya dibujuk oleh Zionis pada waktu itu dengan bayaran yang menggiurkan gitu ya, untuk agar di Zionis Israel ini diberikan tanah ya di Palestina. Pada waktu itu Palestina di bawah khilafah Islam ya, yang khalifahnya adalah Sultan Abdul Hamid. Maka apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid mengatakan, ya tanah Palestina itu bukan milik saya, itu milik kaum muslimin ya. Karena sampai Sultan Abdul Hamid mengatakan pisau operasi yang mengerat-ngerat tubuhku, dia katakan itu adalah lebih ringan dibanding dibanding dikerat-keratnya Gaza sehingga dilepaskan dari daulah Islam. Dan apa yang dikatakan kemudian oleh Sultan Abdul Hamid, intinya kalau nanti khilafah tidak ada ya, maka Palestina itu akan diambil oleh musuh-musuh Allah, bahkan tanpa ada bayaran sama sekali gitu ya. Itu pernyataan Sultan Abdul Hamid ya, lebih kurang seperti itu. Dan itu kemudian terbukti gitu ketika khilafah Islamiyah runtuh ya, puncaknya itu tahun 1924 ya, meskipun sebelum tahun 1924 sudah terjadi kelemahan ya di masa khilafah Utsmaniyah, sehingga kendali terhadap Palestina memang tidak bisa seutuhnya juga ya. Tapi benar-benar kemudian Inggris itu masuk ke Palestina setelah keruntuhan khilafah Utsmaniyah ya, atau proses-proses akhir ya keruntuhan khilafah Utsmaniyah. Ini menunjukkan apa? Ini kembali menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali ya, bahwa ada dua pilar penjaga di tengah-tengah umat ini. Ketika Imam Al-Ghazali menyebutkan ad-dinu usun wa sultanu harisun. Jadi agama ini adalah asas dan as-sultan itu adalah haris ya, harisun, penjaga. Wa mala usalahu famahdum. Maka kalau umat Islam ini tidak didasarkan pada Islam ya, kehidupan mereka tidak didasarkan pada Islam, tidak diatur oleh Islam, maka umat Islam ini akan runtuh ya. Maka umat Islam ini akan runtuh, negeri-negeri Islam itu akan runtuh. Famala harisalahu fado'in. Demikian juga kalau tidak ada kekuasaan, ya siapa kekuasaan itu? Tentu adalah negara ya, yang dipimpin oleh khalifah ya. Maka umat Islam ini akan lenyap, dan itulah yang kemudian terjadi saat sekarang ini. Dan disitulah letak penting khilafah Islam ala minhajin nubuwah itu, karena khilafah Islam ala minhajin nubuwah itu kembali membangun dua pilar tadi. Pilar pertama adalah umat Islam kembali akan diatur oleh syariat Islam ya, dengan pengaturan berdasarkan syariat Islam, maka tidak ada intervensi dari negara-negara asing ya untuk mencampuri urusan umat Islam ya. Tidak ada pengaturan ekonomi yang berdasarkan liberalisme, tidak ada pengaturan politik ya yang berdasarkan konsep-konsep demokrasi yang semuanya itu kalau kita lihat berujung pada pengendalian Barat ya atas dunia Islam ya. Dengan pengaturan berdasarkan syariat Islam, tidak ada celah sedikit pun bagi masuknya penjajahan ya. Kekayaan alam yang melimpah itu akan menjadi milik umum,
ya al-milkiyatul amah, ya, di mana itu tidak bisa diberikan kepemilikannya itu kepada individu swasta, apalagi kepada asing. Jadi ini menutup liberalisasi ekonomi, ya. Demikian juga prinsip politik, ya, as-siyadah li syar'i, di mana kedaulatan itu ada di tangan hukum syara. Ini juga menutup celah masuknya kekuatan-kekuatan para pemilik modal yang mengendalikan hukum, ya, sehingga kemudian hukum ini dibuat untuk kepentingan kebijakan-kebijakan mereka. Nah, kenapa umat Islam itu bisa dijajah secara politik? Karena asyadahnya itu tidak diletakkan pada hukum syara, ya, tapi kepada suara terbanyak. Ya, disitulah masuknya kepentingan-kepentingan oligarki lokal, ya, ataupun regional, yang di belakangnya itu adalah oligarki global, ya. Karena oligarki ini kan sebagai sebuah sistem tidak terpisah antara lokal, regional, dan global, ya. Jadi dengan menjadikan Islam ini sebagai asas, ya, kembali, ya, ini akan kemudian mengokohkan umat Islam. Yang kedua, dengan mengembalikan as-sultan tadi. As-sultan tadi apa? Yaitu negara khilafah ala minhaji nubuwah. Dengan itu umat Islam memiliki dua hal sekaligus, ya, al-mana'ah wal izzah, ya, kekuatan dan kemuliaan, gitu. Sekarang ini dua-duanya itu tidak dimiliki oleh umat Islam, ya. Al-mana'ah itu, al-izzah itu masih dimiliki tetap ada dalam Islam, tapi tidak terwujud, sehingga kemuliaan umat Islam itu tidak tampak, begitu. Coba kita bayangkan, ya, jumlah kaum muslimin yang 1,5 miliar, ya, itu tidak bisa menghadapi entitas penjajah Yahudi, begitu. Umat Islam yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa, potensi ekonomi, potensi politik, potensi pasar dan sebagainya, itu tidak bisa menghadapi negara seperti Amerika, ya, karena kita tidak membangun negara ini atas dasar kemuliaan, ya. Kemuliaan itu apa? Sumbernya adalah Islam. Kemudian al-mana'ah, ya, al-mana'ah atau kekuatan, ya, power, ya, ini juga harus dimiliki oleh umat Islam. Kalau umat Islam tidak memiliki power, maka kemuliaan itu akan sulit untuk diterapkan. Jadi dengan khilafah Islam ini, ya, akan mewujudkan apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali tadi, ya, Islam kembali menjadi asas, ya, dan umat Islam kembali memiliki pelindung, ya, yang akan melindungi umat Islam, ya. Pelindung sejati itu adalah khalifah yang nanti akan memimpin negara yang disebut dengan negara khilafah ala minhajin nubuwah. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum closing statement. Tantangan terbesar dalam perjuangan umat Islam menuju berdirinya khilafah ala minhajin nubuwah itu apa, Ustaz? Ya, pertama tentu pemahaman atau mafahim, ya. Mafahim sangat penting, karena mafahim inilah yang akan mempengaruhi akliyah kita, ya, pola pikir kita, dan juga nafsiyah kita, ya. Ketika muyul atau kecenderungan yang berasal dari gharizah dan ajatul udhuwiyah, ya, itu muncul, dan kemudian kita ingin kaitkan dengan apa? Ya, tentu dikaitkan dengan mafahim. Jadi kalau mafahimnya tidak terbentuk dengan benar, maka pola fikirnya juga akan menjadi pola fikir yang keliru. Demikian juga kalau ketika ada muyul atau kecenderungan kita untuk melakukan sesuatu yang muncul dari gharizah atau hajatul udhuwiyah, tidak didasarkan kepada mafahim Islam, maka suluk kita itu juga pasti suluk yang tidak berdasarkan Islam. Dalam hal ini termasuk dalam politik, ya. Ketika umat Islam tidak melihat, ya, apa yang terjadi di Palestina itu dalam kerangka mafahim Islam, di situ awal kekeliruannya. Tapi kalau umat Islam melihat ini dalam dua konteks besar, ya, yang disebut dengan al-wa'yu siyasi, ya, kesadaran politik, di mana kalau kita bicara al-wa'yu siyasi atau kesadaran politik itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah an-nazratu ilal alam, ya, bagaimana pandangan global. Jadi kita tidak bisa melihat semua peristiwa yang terjadi ini bahwa ini hanya peristiwa lokal, tidak. Ini adalah ada skema globalnya. Palestina itu ada skema global, yaitu penguasaan negara-negara imperialis terhadap negeri Islam. Itu skema globalnya, di mana mereka tidak menginginkan umat Islam bersatu, ya. Bersatunya dalam bentuk apa? Adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Ini yang dinyatakan oleh Netanyahu, misalkan, juga dinyatakan juga oleh elit-elit politik Amerika, ya. Jadi kalau umat Islam melihat dalam cara pandang global ini, umat Islam akan tahu persis, ya, siapa musuhnya. Yang kedua,
yang disebut dengan al-wa'yu siyasi itu kan min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam. Nah, dua hal ini tidak bisa dilepaskan ketika kita melakukan penilaian terhadap apa yang terjadi di dunia Islam. Maka kalau Palestina kita akan baca dalam skema itu, maka kita akan melihat bahwa Palestina ini tidak bisa dilepaskan dari imperialisme asing, ya. Apa yang mereka sebut sebagai entitas penjajah Yahudi itu adalah duri yang sengaja ditanamkan di negeri Islam untuk terus menimbulkan konflik agar mereka bisa tetap melakukan intervensi di sana. Skema globalnya lebih kurang begitu. Yang kedua, min zawiyatin khasah, dari sudut pandang yang khas, yaitu akidah Islam. Ini penting. Maka kalau dari sudut pandang akidah Islam, umat Islam akan melihat yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan, gitu. Itu adalah negeri Islam, tanah Kharijiyah yang dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan pernah dijajah oleh pasukan salib, kemudian dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi di bulan Rajab, ya. Kenapa? Karena umat Islam tahu persis ini adalah tanah milik kaum muslimin, tanah yang diberkahi yang ada dalam surah Al-Isra, ya. Yang sedang sekarang yang terjadi adalah penjajahan. Nah, kalau ini penjajahan, bagaimana cara pandang Islam? Bukan melegitimasi penjajahan, bukan, tapi adalah menghilangkan penjajahan itu. Nah, itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, dari itu, ya, apa yang terjadi sekarang itu paling mendasar itu adalah mindsetnya atau mafahimnya itu. Selama mafahimnya belum mafahim Islam, maka terjadilah apa yang kita lihat sekarang, ya. Yang kedua, di samping mafahim, tentu semua ini tidak bisa dilepaskan dari politik imperialisme negara-negara Barat, ya. Karena itu kita harus tahu persis, ya, Amerika, demikian juga negara-negara imperialisme lainnya, itu tidak akan pernah membuat kebijakan, ya, yang itu kemudian membuat mereka tidak lagi bisa menjajah negeri-negeri Islam. Maka mereka akan selalu membuat kebijakan untuk mempertahankan penjajahan mereka. Cara pandangnya harus begitu, karena karakter kapitalisme itu adalah penjajahan. Maka sungguh sangat mengherankan kalau kita berharap pada Amerika yang menjajah itu. Apalagi harus kita buktikan bahwa Amerika itu adalah penjajah. Siapa yang membunuh umat Islam lebih dari 1 juta orang di Irak dengan alasan senjata pemusnah massal? Ternyata tidak ada. Ya, siapa yang kemudian melakukan pembantaian di Suriah dengan mendukung rezim represif Bashar, ya? Siapa yang kemudian menimbulkan konflik di Yaman sehingga Yaman sekarang bertikai? Siapa yang kemudian memunculkan konflik di Libya sehingga Libya sekarang bertikai? Itu Amerika dan negara imperialis, gitu. Karena mereka itu adalah negara imperialis, ya. Jadi kesadaran politik ini, di samping mafahim tadi, kesadaran politik ini adalah sangat penting, ya. Saya kira dua hal itu yang harus dibangun di tengah-tengah umat sekarang ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Ustaz. Karena waktu kita dibatasi, maka apa tuh, Ustaz, untuk memberikan closing statement berkaitan dengan dibalik dari pendirian Dewan Perdamaian Gaza. Apa tuh, Ustaz? Ya, saya kira apa yang terjadi di Palestina sekarang, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan gambaran yang jelas kepada kita, ya, tentang beberapa poin penting. Pertama adalah penjajahan itu sendiri. Jadi penjajahan sekarang ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Amerika itu kan pada prinsipnya adalah penjajah, ya. Yang berbeda itu pendekatannya. Partai Demokrat, ya, pendekatannya lebih soft. Partai Republik seperti Donald Trump sekarang itu pendekatannya lebih hard, ya. Dengan istilah lain, kalau Partai Demokrat itu menawarkan racun berbalut gula-gula, gitu, ya, sehingga nggak kelihatan racunnya. Kalau Donald Trump ini langsung menawarkan racunnya, gitu, sehingga jelas-jelas kelihatan. Jadi ini semakin menampakkan, ya, bahwa negara Amerika imperialis itu adalah musuh umat Islam. Itu yang pertama. Allah sedang menampakkan itu. Bagaimana tidak mereka membunuhi umat Islam, ya. Mereka lah yang membombardir Gaza. Bom-bom mereka lah yang membombardir Gaza. Mereka lah yang membiayai Israel, ya. Kemudian mereka membuat board office dengan nama perdamaian, dengan nama
rekonstruksi ya dengan menyingkirkan rakyat Gaza. Itu sangat-sangat jelas, itu kejahatan yang luar biasa. Rumah kita dihancurkan, rumah kita dibom, rumah kita penduduknya dibunuhi, kemudian dia datang sebagikan kontraktor ya, dan kemudian dia ajak orang lain untuk membangun rumah ini. Dia katakan kita bangun rumah ini supaya damai, padahal yang melakukan pembantaian dan pembunuhan itu adalah mereka. Ini kejahatan seperti apa sudah tampak di depan mata. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sedang menampakkan kepada umat ini bahwa penguasa-penguasa mereka itu adalah penguasa pengkhianat ya. Oh, Dan tidak layak umat ini percaya kepada penguasa-penguasa pengkhianat. Karena penguasa pengkhianatnya hanya berpikir untuk menyenangkan negara imperialis, bukan berpikir untuk rakyat. Mereka telah gagal mengurus rakyat yang di dalam negeri, ya. Kebijakan politik luar negeri mereka juga berkhianat, ya. Kurang jelas apa, begitu ya. Hampir semua rezim-rezim di negeri Islam itu adalah rezim-rezim korup, rezim-rezim yang gagal mengurusi rakyatnya. Politik luar negerinya juga tunduk kepada Barat ya, dengan membiarkan umat Islam dibunuh di Palestina ya. Yang ketiga, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan kepada kita butuhnya kita akan khilafah ala minhajin nubuwah ya. Dengan cara apa lagi ya kita akan menyelesaikan masalah ini? Jelas masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan pengiriman tentara. Bukan tentara di bawah komando Trump ya, tapi tentara di bawah komando pasukan Islam yang akan mengusir penjajah ya. Jelas masalah ini membutuhkan persatuan kaum muslimin ya, dan mobilisasi tentara dan persatuan kaum muslimin ini mutlak membutuhkan khilafah ala minhaji nubuwah ya. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan gambaran jelas pada kita ya. Dan saudara-saudara kita di Gaza itu telah menunjukkan ya, menunjukkan bukti mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu adalah orang-orang beriman ya, bahwa mereka itu adalah orang-orang dalam posisi seperti apapun mereka akan tetap mempertahankan Gaza ya, akan tetap mempertahankan Palestina. Ini menjadi tamparan ya kepada penguasa-penguasa Arab, juga tamparan kepada kita ya. Dalam keadaan sulit seperti itu pun tidak ada rakyat Palestina yang mengatakan ya kami mau diatur oleh Amerika. Tidak ada rakyat Palestina yang kemudian mengatakan kami siap tunduk di bawah Zionis Yahudi. Tidak ada ya. Mereka terus mengatakan bahwa ini adalah tanahnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanah Isra wa Mi'raj yang akan mereka pertahankan dalam kondisi seperti apapun. Oleh karena itu Amerika keliru kalau menganggap Gaza itu seperti Hawaii yang mereka bisa ubah. Tidak. Rakyat Gaza itu memiliki keimanan. Umat Islam ini masih ada ya, perjuangan untuk menegakkan khilafah ala minhaji nubuwah itu masih ada ya. Saya kira itu 3 poin penting ya terkait dengan Gaza ini. Baik, terima kasih Ustadz Farid Waldi, Masya Allah, luar biasa. Pemirsa Rakyat TV, apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid Waldi di closing statement itu membuat kita semakin bersemangat ya. Malu pemirsa apabila kita melihat dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza ya. Mereka dengan akidahnya, keimanannya ya, dan juga dengan spiritnya itu spirit jihad, Masya Allah ya. Tinggal bagaimana kita ini bisa mempersatukan diri kita dengan mereka dalam bingkai khilafah ala minhajil nubuwah. Pemirsa, apa yang disampaikan tadi selama kurang lebih hampir 1 jam ini, silakan pemirsa, ini daging semua, silakan share. Sebagai apa? Sebagai bagian daripada kita dalam hal perjuangan untuk memantapkan mafahim kita, dan juga tadi untuk menambah kesadaran politik kita bahwa diri kita itu ketika memandang saudara kita yaitu Gaza, lalu juga memandang orang-orang kafir yaitu Amerika, maka kita tahu ya hitam dan putihnya itu kita jelas ya, tidak samar dan tidak abu-abu. Pemirsa, yuk kita sama-sama berjuang, jangan sampai jadi penonton ya. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Farid Waldi atas waktu dan pembicaranya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan juga pahala jariah untuk Ustadz dan juga keluarga. Baik pemirsa, kita sama-sama tutup ya. Saya Konsen Sidul Prawito bersama dengan kerabat kerja Doha TV mohon undur diri. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya di spesial interview. Ya, kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.